Hello, Human. Balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah subscribe lama nih, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina seperti biasa bakal kasih kalian pick up file tentang harapanmu yang akan jadi nyata. Oke. Seperti biasa, Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Blue Highlight. File kedua ada Blue Lace. File ketiga ada Apricot Agate. Oke. Pilih dengan intuisi, silakan. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Blue Highlight, kita lihat harapan yang jadi nyata. Oh, di sini ada the star. Ada 8 of air. Aku nggak kebalik. 5 of fire. Sama ace of water. Oke. Jadi kalau kalian yang bagi kalian yang memang mendambakan mengharapkan suatu kebahagiaan atau waktu-waktu bahagianya bakal datang, atau kalian yang memang punya kepengen jadi seorang entertainer atau orang yang biasa di spotlight lah intinya ya, yang ke arah industri hiburan gitu, terus pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi, atau mau pengen mungkin jadi ya pokoknya entertainer, kemungkinan harapan kamu bakal jadi nyata sih gitu. Dan asalkan ada positive thinking, selalu punya action yang positif juga, terus optimis aja, dan punya rencana jangka panjangnya gitu. Jadi kayak bukan cuma kayak angan-angan harapan doang, oh saya pengen jadi artis misalnya kayak gitu ya, nggak cuma gitu doang, tapi yang oh ya kalau misalnya pengen jadi artis berarti latihan, terus kalian tuh kayak ikut audisi atau gimana. Jadi kayak yang hal-hal yang kayak gitu sih gitu. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Terus kalau misalnya kalian memang sudah ada kepengen untuk jadi di bidang itu ya, di bidang yang memang ada spotlight atau di bidang entertain gitu, misalnya kayak gitu, kamu udah ada di jalur yang tepat sebenarnya kayak gitu. Dan kalian juga nih, harapan kamu yang soal keluar dari situasi sulit pun kayak gitu, itu bakalan diangkat sih, karena kamu bakal ada satu waktu di mana kamu tuh bakal sadar kalau segala sesuatu yang memberatkan pikiran kamu itu cuma ilusi kayak gitu. Jadi nggak bener-bener ada atau realitanya seperti itu gitu, tapi kayak cuma ketakutan kamu doang. Terus nanti juga untuk kepercayaan diri kalian juga bakal ditingkatin lagi sama beliau, sama Tuhan gitu, kayak dikasih momen dimana kalian nanti bakalan lebih akhirnya gitu, nggak self sabotage lagi gitu, nggak mensabotasi diri kamu sendiri kayak gitu. Terus kamu juga bakalan ada momen, mungkin aja kamu dikasih kayak suatu kejadian yang bikin kamu tuh agak takut untuk action, agak takut untuk berjalan ya, maksudnya maju ke arah harapan kamu atau cita-cita kamu, tapi nanti bakalan dikasih gitu loh, bakalan dikasih ininya, blessingnya. Jadi asalkan kamu mau maju ke sesuatu yang kamu takutkan itu, kamu bakal dikasih kemudahannya kayak gitu ya. Jadi intinya beliau itu support banget perkembangan kamu dari segi melawan ketakutan kamu nantinya gitu tuh, kamu bakalan bisa ngelawan itu semua kayak gitu. Terus mungkin kalian ini sekarang ya lagi berjuang banget, kayak yang seolah-olah, mungkin aja kalau kalian yang pengen dapat kerja, mungkin kalian berjuang dari beribu-ribu orang pencari kerja juga kayak gitu. Terus mungkin aja kamu juga pernah ada konflik juga kayak gitu kan, konflik juga sama orang-orang tersebut, misalnya orang-orang yang ya di sekitar kamu lah kayak gitu. Tapi tenang aja gitu tuh kan, itu adalah proses dari purging atau detoxnya karma kamu sih kayak gitu.
jangan pernah overthinking, maksudnya jangan pernah overthinking banget gitu ya. Boleh kepikiran tapi jangan kepikiran banget gitu loh. Jangan sampai overthinking tiap malam karena kan ini urusannya sama self confidence kamu, sama kepercayaan diri kamu, terus apapun itu pokoknya intinya karena menyangkut kepercayaan diri, otomatis yang di urge atau yang diuji itu dari sisi ketakutannya kamu dulu kan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau ngangkat ketakutan kamu dulu, makanya kamu dikasih momen-momen gak enak gitu loh. Bukan berarti Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Terus di sini kayaknya aku ngeliat untuk kalian yang memang harapan pengen punya pacar, pengen jodohnya cepet datang, atau mungkin pengen cepet menikah kayak gitu, ini bakalan datang nih, bakalan ada karena kamu sudah melalui perkembangan spiritual kamu, terus intuisi kamu juga udah mulai naik. Dan akhirnya kamu mungkin bisa didatangkan gitu jodohnya, karena memang batasan siap atau tidaknya itu memang urusannya sama yang di atas sih, sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayaknya belum siap deh untuk nikah atau gimana-gimana, tapi ternyata jodohnya udah datang gitu tuh. Jadi persiapin aja ya gitu, karena bakalan ada orang yang datang ke hidup kamu kayak gitu. Jadi prepare aja gitu, terutama untuk kalian yang memang kesepian gitu tuh, kayak yang nggak ada romansa misalnya kayak gitu ya, kalian bakal dapetin itu sih kayak gitu. Terus mungkin aja kalian juga yang pengen punya rumah, atau pindah rumah baru, atau mau beli rumah baru gitu, congratulations, harapannya bakal terkabul juga gitu loh, yang rumah ini ya, tentang rumah gitu. Terus di sini ada a change in the wind. Ada orphan, ada blessed. Oke. A change in the wind ini kemungkinan kamu ada perubahan besar. Iya tadi, karena kan kamu ngelawan ketakutan kamu, jadi otomatis ada perubahan besar. Yang tadinya tuh mandek, stuck, nggak jalan-jalan, akhirnya berjalan mulai itu rodanya kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang memang pengen punya kayak anak asuh, ataupun mungkin ngasih makan anak yatim, atau mungkin kayak yang ngasih anak-anak yang kurang beruntung kayak gitu ya, kamu bakalan dikasih ininya, abundance-nya atau blessing-nya, maksudnya kayak toolsnya gitu tuh, maksudnya kayak bahan-bahannya gitu tuh, bahan-bahannya untuk itu. Jadi kayak misalnya kamu ya intinya rezekinya lah gitu, dikasih rezekinya untuk bisa ngasih orang yang membutuhkan gitu. Mungkin ada yang gak punya rumah atau gimana, terus kamu bisa gini. Jadi kayak harapan kamu untuk memberi ke yang membutuhkan itu bisa dikabulkan kayak gitu. Jadi di blessing banget nih gitu, terutama memang kalau yang kalian ke orang-orang yang ini kan bless ada 4 itu tentang home, family. Jadi kamu mungkin bisa bantu keluarga kamu gitu. Jadi bisa jadi kebanggaan keluarga kamu juga kayak gitu. Kayak gitu sih yang dilihat. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Leo. Terus ya itu. Terus untuk inisialnya ada U, ada J, ada D, ada I, ada Y, ada L. Ini inisialnya. Mungkin kalau misalnya nggak ada tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Aku kira cukup untuk PL 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 yaitu Blue Lace, kita lihat harapan apa yang bakalan terkabul nih kira-kira gitu. Oke, di sini ada Eight of Fire. Ada The World. Ada The Wheel. Ada Queen of Water. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya harapan untuk bisa punya hidup yang lebih berwarna, karena mungkin hidup kamu tuh kayak flat-flat aja gitu-gitu aja gitu ya, maksudnya kayak ya cuma kerja atau sekolah atau mungkin kayak yang ya di rumah aja kayak gitu, kayak flat-flat aja, kamu bakalan dikasih momen dimana segala sesuatu dalam hidup kamu itu langsung namblek dalam satu waktu gitu. Jadi kayak misalnya
yang tadinya kamu mungkin rebahan doang gitu, mungkin kamu dikasih kesibukan yang sangat-sangat sibuk gitu kan di pekerjaan kamu, atau mungkin kamu kalau misalnya kamu lagi sekolah mungkin dikasih PR yang lebih banyak karena biar lebih berwarna aja gitu tuh hidupnya. Terus ditambah lagi, tapi tenang aja, sebanyak-banyaknya tugas kamu gitu tuh itu bakalan cepet selesainya gitu, dalam proses cepet, dan kamu dikasih kayak kemampuan untuk bisa menyelesaikan itu dengan cepat dan baik dan benar kayak gitu, efektif lah intinya. Terus bagi kalian yang memang kayak hidupnya kemarin-kemarin ada kesedihan dan lain-lain, tenang aja, happiness will come to you gitu, karena di sini ada kebahagiaan yang bakal datang juga, asalkan jangan lupa bersyukur. Jadi mensyukuri hal-hal yang memang ada di depan mata kamu yang sudah kamu terima juga kayak gitu. Jadi ada nih orang yang ketika dikasih gaji sekian gitu tuh ya, sedangkan orang lain sekian, terus kayak yang ya gajinya masih segini nih bla 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 gitu tuh, bukannya disyukuri dapat gaji ya, tapi ya kayak gitu ngeluh. Jadi jangan dikurang-kurangin hal-hal kayak gitunya gitu kan, karena ya pokoknya kamu tuh bakalan dibimbing banget untuk menuju harapan-harapan kamu kalau misalnya kamu sendiri bersyukur sama apa yang sudah kamu dapetin gitu. Kenapa kamu gitu-gitu aja? Karena memang kamu juga kurang bersyukur mungkin kayak gitu. Dan masih ngeluh aja gitu tuh, ngeluh dengan hal-hal yang ibaratnya tuh cuma hal-hal sepele aja, kamu kadang-kadang ini gitu tuh, kadang-kadang suka nggak lupa bersyukurnya kayak gitu. Terus pokoknya ada positive change, ada perubahan positif ke arah yang lebih baik, dimana situasi itu jadi kayak yang mungkin tadinya awalnya biasa aja terus langsung maju gitu loh, cepet-cepet gitu menuju ke yang apa yang kamu pengen kayak gitu. Terus pokoknya intinya kamu ada dapat keberuntungan juga. Keberuntungannya dalam artian orang kan ada yang skillnya siap tapi momennya belum ada, tapi kamu tuh siap nggak siap momennya ada gitu loh, jadi kayak dikasih momen justru. Terus kayak kalau misalnya kalian memang orang-orang yang single, jomblo, kalian bakalan ketemu dengan si doi gitu atau pembawa romansa, entah itu menjadi pacar atau tunangan atau jodoh kamu yang datang misalnya menikah kayak gitu, yang sangat-sangat sabaran orangnya, terus sangat-sangat penyayang kayak gitu. Dan intinya percaya sama intuisi kamu kalau dia bakal datang gitu loh. Jadi dan orang ini menurut aku orang yang datang juga memang di luar ekspektasi kamu ya, maksudnya di luar kamu tuh punya standar yang seperti ini, tapi yang datang itu justru beda dengan apa yang kamu pengen kayak gitu. Tapi bukan berarti dia di bawah standar kamu ya, enggak, tapi justru karena itu cocok dengan karakternya kamu kayak gitu. Terus pokoknya intinya hubungan kamu bakal naik level deh kayak gitu. Terus kayak kamu juga dibuat lebih care lagi sama orang. Kamu tuh mungkin karena stuck gitu-gitu aja, flat aja, karena kamu tuh nggak care sama orang gitu. Kamu tuh nggak pedulian sama orang, cuek aja, mau orang gimana juga kamu nggak peduli kayak gitu. Kamu cuma peduliin diri kamu sendiri gitu. Saking cueknya, nanti orang ini tuh datang untuk ngajarin kamu lebih care lagi sama orang lain kayak gitu. Orang ini ya, karena penyayang orangnya kayak gitu. Terus sini ada observer, ada by the book, ada all that glitter. Oke. Jadi orang ini sebenarnya sudah mengobservasi kamu atau memang udah mantau kamu ya. Jadi udah tahu kamu orang ini, terus siap memberikan segala sesuatu yang dia punya untuk kamu. Dan itu merupakan takdir, sudah ditulis di buku takdir. Jadi ibaratnya kalau kamu sekarang punya orang yang kamu incar, orang yang kamu sayang, orang itu tuh bukan orang ini gitu loh. Maksudnya bukan orang yang mau datang ini justru gitu loh. Karena kata aku bilang tadi, beda sama yang kamu harapin. Tapi memang cocok buat kamu kayak gitu. Orang ini udah mantau kamu nih gitu, nge-observe kamu lah intinya. Hahaha, di stalking kalian nih di pile 2 ini kayak gitu, nge-observe banget. Oke, dan kalau ada angka 10 berarti ini orang tuh ininya temennya banyak ya, maksudnya kayak yang sosial banget gitu loh orangnya, sosial banget, karir oriented juga kayak gitu. Terus ditambah lagi di sini juga ada Archangel Michael, berarti kemungkinan dia itu orangnya pelindung ya, maksudnya suka ngelindungin orang gitu sih.
Jadi jiwa pelindungnya tinggi banget. Mungkin juga dia seorang kakak gitu, punya adik gitu. Dia juga ya kemungkinan gitu tuh punya adik. Apalagi ya, terus zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Semua zodiak ada deh karena ada the wheel. Jadi semua zodiak ada. Terus ada, ya udah, pokoknya semua zodiak ada, semua zodiak masuk di sini. Inisialnya ada L, ada Y, ada G, ada I lagi, F, ada U. Oke, inisialnya ada ini ya, U, L, Y, F, G, I. Kalau misal nggak ada di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan, kebetulan di PL2 ini zodiaknya semua ada gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp kami di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye! Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 3, yaitu ada Apricot Agate. Kita lihat. Ada Queen of Air. Ada The High Priestess. Ada The Chariot. Ada King of Water. Ini semua pile ada tentang cinta semua nih kayaknya ya. Pile 1, pile 2, pile 3 nih. Jadi semua Oke, thank you so much. Oke, tadi barusan guys aku ngomong. Jadi kalau misalnya di PL3 ini, kemungkinan harapan apapun yang kamu ajukan ke Tuhan itu 75%-nya bakal dikabulin. Jadi mungkin 25%-nya karena kalian tuh sempet salah minta ya, maksudnya kayak salah cara doanya gitu. Jadi tapi mereka baik, jadi masih ada 75% lainnya untuk dikabulkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah kayak yang detail nih, sudah ngurusin secara detail gitu kan, nulis secara detail harapan-harapan kamu, mungkin itu yang bakalan dikabulin. Tapi kalau yang nggak detail itu yang nggak dikabulin kayak gitu ya. Terus kamu diminta juga untuk kayak yang pokoknya apapun yang halangi jalan kamu tetap singkirkan gitu, maksudnya singkirkan terus tetap jalan kayak gitu. Jadi jangan sampai ada hambatan, mungkin aja kamu diomongin orang tua atau kamu diomongin misalnya tetangga kamu atau kayak gimana, diomongin haters dan lain-lain, terus kamu berhenti dari harapan kamu, itu jangan gitu tuh. Lebas mereka semua terus langsung tetap jalan kayak gitu. Terus sabar. Kalau misalnya memang ini belum datang, tolong sabar ya, karena memang harus hati-hati. Mereka juga ngelihat proses perkembangan kamunya dulu kan gitu tuh, apakah sudah siap untuk menerima ini atau tidak. Kadang orang ada yang udah kekeh banget pengen sesuatu tapi sebenarnya hatinya nggak siap. Mungkin kayak misalnya kamu pengen cepet datang jodoh dong, gini, tapi kan kamunya sendiri aja gitu masih ngerasanya kesepian gitu loh. Jodoh itu datang ketika kita tuh udah fulfill, justru kayak gitu, udah tahu cinta sama diri sendiri tuh kayak apa sih kayak gitu, udah kayak yang ibaratnya justru orang-orang yang nggak ngarepin jodohnya datang itu tuh yang cepet banget dikasih jodohnya kayak gitu. Jadi yang tahu siap atau enggaknya soal jodoh sendiri itu kan cuma Tuhan gitu ya. Sorry ya kalau misalnya ada noise ya. Jadi tolong kalau misalnya memang belum datang disabarin dulu ya kayak gitu. Terus pokoknya segala sesuatu, misalnya kamu punya rencana untuk punya pencapaian, misalnya kayak kamu pengen kejar sertifikat apa atau kejar apapun itu, pokoknya kamu udah bakal dapat penghargaan sih yang penting kayak gitu. Terus kamu juga bakalan, mungkin yang awal-awal kamu tuh agak mageran gitu ya orangnya gitu, mageran dengan segala macam, kamu bakal dibekali tentang kedisiplinan sama keinginan yang tinggi banget untuk mencapai harapan-harapan kamu. Jadi ibaratnya kamu tuh serba salah gitu kadang-kadang mintanya, kamu tuh mageran orangnya tapi pengen dikasih pengen kapan sih, gimana caranya nggak males atau gimana padahal kamu males banget gitu. Harusnya kan kayak ada perubahan dari diri kamunya. Nah sama Tuhan tuh dibekali itu, akhirnya dibekali willpower, dibekali keinginan yang sangat kuat sampai akhirnya kamu mau ngejalanin atau mau mulai sesuatu yang memang mengarah ke harapan-harapan kamu itu kayak gitu. Ini juga dibilang kalau misalnya kamu pengen jodoh nih, ini pengen si cinta kayak gitu tuh ya, kamu harus buka
buka hati kamu, nggak cuma untuk satu orang yang kamu suka sekarang, tapi siapapun itu kamu harus bisa terima sekalipun dia ibaratnya nggak sesuai dengan kriterianya kamu. Jadi kamu harus open dengan siapapun. Nanti kamu baru seleksi kayak gitu. Jadi jangan diseleksi dulu dari awal kayak gitu, ibaratnya kayak gitu kamu nutup diri dulu kayak yang dia nggak begini kayak gitu, karena menyesuaikan dengan diri kamunya juga kayak gitu. Kamunya masih begini tapi ternyata kamu pengen yang kayak apa, ya kamu harus jadi kayak orang itu dulu baru kamu bisa dapetin apa yang kamu mau kan kayak gitu prosesnya. Dan pokoknya kamu harus, kalau misalnya kamu pengen cepet jodohnya datang kayak gitu kan, ini kan harapan, ini jodohnya bakal datang sebenarnya, tapi dengan catatan kayak gitu, dengan catatan kamu tuh harus bisa dipercaya Tuhan dulu untuk bisa mendapatkan seorang jodoh. Yakinin dulu Tuhannya deh gitu, deketin dulu Tuhannya deh gitu, deketin dulu Tuhan buat kayak yang bisa nggak kamu dipercaya kayak gitu. Terus kamu juga nanti bakalan ada tuh saran-saran entah dari orang tua atau saran-saran dari temen yang bisa kayak nyentuh banget hati kamu, baru akhirnya si jodoh datang kayak gitu. Oke, di sini ada Thinker, di sini ada Breath, ada Loyal Heart nih. Kamu bakal dikasih orang yang setia banget sebenarnya sama kamu, tapi kamunya harus sabar dulu. Kamu harus percaya kalau misalnya Tuhan tuh bakal kasih yang bagus loh buat kamu gitu. Walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kamu proposalkan, tapi Tuhan tuh lebih tahu apa yang dia pikir cocok buat kamu kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin, oh kenapa jodohnya belum datang, atau jangan terlalu dipikir kok harapan saya belum pada datang semua kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin, kamu bisa bebas bernafas, kamu bisa bebas nyantai, nanti juga datang jodohnya gitu. Jodoh itu udah 3 rahasia Tuhan yang nggak boleh kamu tahu loh gitu. Dan ibaratnya kayak yang ibaratnya kalaupun seandainya kamu tahu ciri-cirinya, misalnya mungkin kayak gitu kan, itu tuh tinggal lihat diri kamu sendiri, ciri-cirinya kayak apa dari kamu itu, maksudnya kayak gitu. Jadi dia nggak jauh beda sama kamu sih kayak gitu. Dan jangan terlalu banyak dipikirin ini kapan datangnya, kapan si jodoh datang, apalagi nanya misalnya kayak yang aduh kapan ya si jodoh ini gini itu jangan gitu loh, karena ngebebanin diri sendiri sih, karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur semua kayak gitu. Beliau itu nunggu kamu tuh siap atau enggak kayak gitu. Kadang kalau kamu ngerasa siap, kata Tuhan belum kayak gitu. Jadi cuma beliau yang tahu. Kadang kamu ngerasa belum siap tapi ternyata jodohnya didatangkan juga kayak gitu. Jadi kayak semuanya segimana yang di atas gitu kan kayak gitu. Tapi tenang aja, kamu bakal dapetin yang loyal, yang benar-benar baik kayak gitu. Terus benar-benar kayak yang kamu sama dia tuh udah kayak king and queen aja sih kayak gitu. Terus orangnya juga menghargai kamu banget. Terus nantinya juga kamu bakalan diajarin caranya untuk kayak memaafkan orang, kayak yang ngelihat segala sesuatu itu bukan dari omongan orang, misalnya kayak benar-benar objektif banget dalam menilai kayak gitu. Terus makanya kamu diminta untuk lebih realistis lagi kan. Sebenarnya harapan kamu 75% bakalan dikabulkan kayak gitu. Jadi tolong lebih realistis lagi. Terus kayak banyakin pengalaman kamu tentang sesuatu, dan benerin lagi diri kamunya kayak gitu. Jadi jangan tanya jodoh kamu datangnya kapan, jangan kayak gitu. Ya mereka juga bakal ngeliat pantas atau enggaknya sih kan gitu kan. Ada orang yang kekeh banget pengen cepet banget jodohnya datang misalnya kayak gitu. Jadi rusuh banget gitu aplikasi dating dan lain-lain gara-gara diomongin orang kayak gitu, gara-gara diomongin tetangga misalnya kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu kan. Yang ada malah dikasih orang yang nggak bener karena kamunya belum siap gitu. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, terus ada Scorpio, Cancer, ada Taurus juga karena 2. Ada Libra juga sih. Ada Libra Aquarius Gemini ya. Ada S, inisialnya ada V, ada Y, ada N, ada Y lagi, ada Z. Oke, jadi ini inisialnya bagi Z, S, V, Y, N, Y lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi itu air sign sama water sign gitu ya. Oke,
Akhirnya cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye!